penjelasan di dalam surat Ad-Duha. Kita lanjutkan. Al-Khamisu bermula yang kelima. Itu ma'addahu ta'ala alaihi min ni'amih. Apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa qarrarahu, dan Allah menetapkannya min alihi ibalahu, dari rentetan ayat-ayat setelahnya. Fi baqiyatis surat, fi baqiyatis surah, pada sisa surat, yaitu setelah wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ayat-ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, di dalam ayatnya ya, dalam suratnya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah aku telah menemukanmu dalam keadaan yatim, fa'awa, lalu aku melindungi. Wa wajadaka dhallan fahada, dan menemukanmu dalam keadaan kebingungan, fahada, lalu aku memberi petunjuk. Wa wajadaka ailan fa'agna, dan menemukanmu dalam kekurangan, lalu aku memenuhi kebutuhanmu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala mengenai nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min hidayatihi, apa nikmat-nikmat dari Allah? Min hidayatihi, yaitu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ila ma hadahu lahu, terhadap apa yang telah memberikan petunjuk Allah kepada Rasulullah SAW. Semua yang diturunkan, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW itu adalah semua petunjuk yang benar, yang murni, yang akan membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sehingga orang yang mendapatkan petunjuk itu adalah orang yang sangat berbahagia, yang mendapatkan nikmat yang sangat besar, karena itu adalah petunjuk yang terbaik, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Au hidayatin nasi bihi ala ikhtilafit tafsir. Menurut para ulama-ulama ahli tafsir, ya, au hidayatin nasi, atau atau petunjuk kepada umat manusia, bihi, dengan adanya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada umat manusia. Ala ikhtilafit tafsir, atas perbedaan para ulama ahli tafsir. Jadi berbagai macam penafsiran dari para ulama ahli tafsir mengenai ayat-ayat ini. Wala malalahu, dan Allah mendapati Rasulullah SAW tidak memiliki harta kekayaan. Fa'agnahullah bima atahu, lalu Allah mengkayakan. Fa'agnahu, lalu Allah mengkayakan Rasulullah SAW bima atahu, dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Au bima ja'alahu fi qalbihi min qana'atin wal ghina, minal qana'ati wal ghina. Atau bima ja'alahu, dengan sesuatu yang telah menjadikan Allah fi qalbihi, di dalam hati Rasulullah SAW, minal qana'ati, yaitu qana'ah, merasa cukup, wal ghina, dan tidak membutuhkan yang lain.
Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sesuatu kepada Rasulullah SAW yang dengan sesuatu yang diberikan oleh Allah tersebut, Rasulullah menjadi qanaah, merasa cukup dengan yang ada dan tidak membutuhkan yang lain. Maksudnya tidak membutuhkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketenangan dan ketentraman yang jarang bisa didapatkan oleh orang-orang di akhir zaman ini ya. Karena kalau tidak mendapatkan petunjuk ini, itu semua yang diberikan oleh Allah itu tidak akan terasa nikmat. Gitu. Kalau tidak ada qanaah. Kalau tidak ada qanaah, semua yang diberikan itu tidak berasa nikmat. Kenapa? Karena dia tidak mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah. Yang dia lihat itu adalah yang belum dia dapat. Yang belum dia dapat, dia kejar terus. Dan berapapun yang telah dia dapatkan, itu dia belum merasa apa-apa. Jadi karena kepuasannya itu sangat-sangat jauh. Sangat-sangat jauh. Sehingga walaupun menurut orang lain dia sebagai orang yang sukses, tapi menurut dia itu tidak ada apa-apa. Sehingga orang yang tidak memiliki sifat qanaah ini, itu hidupnya akan serba selalu kekurangan. Walaupun menurut pandangan orang lain, dia hidupnya berkecukupan. Karena hati yang tidak qanaah itu akan selalu merasa resah terhadap sesuatu yang belum dia dapatkan. Jadi di sini ayat-ayat ke depannya itu adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan memerintahkan untuk mensyukurinya. Dan bersyukur itu adalah bagian dari qanaah. Karena karena dengan bersyukur itu orang akan menjadi qanaah. Bersyukur itu bagian dari qanaah, artinya dengan bersyukur itu adalah kita telah menjalankan sifat qanaah. Cukup merasakan nikmat gitu ya, merasakan nikmat apa yang telah kita dapatkan. Wa yatiman, dan Allah menemukan Rasulullah SAW dalam keadaan yatim, fahadiba alaihi ammu, lalu merawat kepada Rasulullah SAW siapa ammu, pamannya Rasulullah SAW. Dengan pengaturan Allah yang sangat baik, ya, yang sangat mulia, Rasulullah yang dalam keadaan yatim piatu pada saat itu kemudian dirawat, diasuh oleh pamannya, oleh yang pertama itu oleh kakeknya, kemudian oleh pamannya. Kakeknya Abdul Muthalib, kalau pamannya yaitu Abu Thalib. Setelah wafat ibunya, jadi Rasulullah SAW setelah yatim piatu dan kakeknya dunia, Rasulullah kemudian diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Wa awahu ilaihi, dan Allah dan pamannya gitu ya, dan pamannya melindungi Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang dalam keadaan yatim piatu tersebut. Pamannya sangat melindungi semua perjuangan Rasulullah SAW, itu didukung gitu, itu didukung oleh pamannya sampai akhir hayatnya. Hanya pamannya itu sebelum meninggal dunia itu belum sempat gitu ya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi atas pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat baik, yang sangat mulia,
pamannya yang walaupun tidak beriman saat itu kepada apa yang diajar, apa yang telah tidak beriman kepada risalah Kangjeng Nabi Muhammad SAW, gitu ya, atau mungkin tidak beriman secara terang-terangan, gitu ya, yang secara terang-terangan itu tidak beriman atas risalah Rasulullah SAW. Nah ini tetapi beliau sangat mendukung, melindungi pamannya, itu melindungi Rasulullah SAW dari perbuatan-perbuatan buruk kaumnya, sehingga kaumnya tidak berani menyakiti Rasulullah SAW selama pamannya masih hidup. Selama pamannya masih hidup, itu orang-orang kafir Quraisy tidak berani menyakiti Rasulullah SAW. Karena pamannya di situ di kalangan Quraisy itu adalah tokoh pimpinan tertinggi lah. Setelah Abdul Muthalib, setelah Abdul Muthalib wafat, kemudian pimpinan Mekah itu dipegang oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Mungkin itu adalah pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menempa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena kalau pamannya yang merupakan pimpinan kota Mekah saat itu, gitu ya, secara terang-terangan membela, gitu, secara terang-terangan masuk Islam, gitu ya, itu mungkin akan sangat-sangat terlalu mudah dalam perjuangan Rasulullah SAW. Sehingga agar Rasulullah SAW itu ditempa dengan tempaan yang terbaik, tetapi juga tidak sampai punah, gitu. Pamannya mendukung, tetapi pamannya secara terang-terangan itu tidak masuk Islam, walaupun tidak tahu secara secara sirnya di balik itu. Hanya di dalam sejarah sampai pamannya meninggal itu beliau tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat secara umum di hadapan orang-orang kafir Quraisy, gitu ya. Ini sebagian hikmahnya adalah agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditempa dengan tempaan yang terbaik. Perjuangan Rasulullah SAW itu semakin kokoh, tetapi tidak sampai punah. Jadi kalau misalnya langsung pamannya masuk Islam misalnya, ya udah selesai di kota Mekah itu, tinggal ke keluar kota saja. Karena sesuai dengan kerajaan di Indonesia saja, siasah yang digunakan oleh para wali itu, wali songo, itu adalah mendekati pimpinan, mendekati pusat kerajaan, yaitu rajanya. Kalau rajanya sudah memeluk agama Islam kan rintangan-rintangan itu dengan mudah, gitu ya, diselesaikan. Dengan begitu mudah bisa diselesaikan, sehingga tidak heran di Indonesia ini perkembangan umat Islam saat itu yang masih sangat mempertuankan pajak, gitu ya, itu sangat pesat. Kalau di zaman sekarang ini pemimpin itu dari segi keyakinan itu kurang begitu mempengaruhi. Jadi kalau sekarang itu betul-betul kita berjuang menggunakan dalil-dalil yang bisa menjadi hujah. Gitu. Jadi masing-masing orang itu sudah memiliki hujah masing-masing. Wakila dan dikatakan awahu ilallah. Awahu Rasulullah SAW memohon perlindungan ilallahi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakila dan dikatakan yatiman la mislalaka.
fa'awaka ilaihi. Fa'awaka ilaihi. Yatiman. Wakila dan dikatakan yatiman, seorang yatim, la misala laka, yang tidak ada contoh laka bagimu. Rasulullah SAW itu seorang yatim piatu, yang saat itu tidak ada bandingannya. Dalam sebagian nuskhoh, sebagian naskah itu bukan la misala laka, tapi la malalaka, yang tidak ada harta bagimu. Jadi sudah yatim, tidak ada harta, lagi miskin lagi gitu ya. Tidak ada peninggalan orang tua gitu ya. Karena ayahnya setelah menikah itu belum sempat mendapatkan harta kekayaan yang banyak dulu, karena baru menikah. Istrinya yaitu Siti Aminah hamil 2 bulan, itu ayahnya Rasulullah yaitu Said Abdullah itu sudah wafat. Gitu. Jadi sudah yatim piatu, tidak memiliki harta. Lalu Allah Subhanahu wa taala fa'awaka, lalu Allah memberikan perlindungan gitu ya. Menitipkan engkau ilaihi, kepada pamannya, kepada paman Rasulullah SAW. Itu atas perlindungan atau atas pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala. Wakila dan dikatakan al makna, bermula maknanya artinya alam yajidka, bukankah dia Allah Subhanahu wa taala mendapatimu, gitu ya. Fahada bika dolan, fahada, lalu Allah memberikan petunjuk bika, dengan sebab engkau dolan, kepada kesesatan. Jadi tafsir atau makna dari alam yajidika alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka dhallan fahada ini, bukankah Allah telah menemukan engkau? Kalau ini berarti setelah Rasulullah SAW itu setelah mendapatkan risalah. Setelah Rasulullah SAW mendapatkan risalah, lalu Rasulullah memberikan petunjuk. Jadi bukankah Allah telah menemukanmu, memberikan petunjuk dengan sebabmu terhadap kesesatan. Wa agna, dan mengkayakan bika, dengan sebabmu, dengan sebab engkau menyampaikan risalah ailan, kepada orang-orang yang miskin. Wa awabika, dan Allah telah memberikan perlindungan dan telah terlindungi bika, dengan sebabmu, dengan sebab engkau menyampaikan risalah, yatiman, orang-orang yang yatim. Sehingga Rasulullah SAW itu menyampaikan ana wakafil yatim kahatain, aku dengan orang yang mengurus anak yatim itu seperti 2 jari ini. Rasulullah menunjukkan 2 jarinya, yaitu telunjuk dan jari tengah, sehingga telunjuk dan jari tengah itu dirapatkan gitu ya. Kahatain, seperti ini jari yang 2. Jadi aku ini sangat dekat gitu ya, wakafilul yatim, sehingga orang-orang yatim banyak dilindungi. Dan umat Rasulullah SAW yang menjalankan amalan ini, yaitu mereka sangat-sangat peduli terhadap orang-orang yatim. Ada yang mengurus anak yatim puluhan, ratusan, bahkan mereka membentuk wadah sehingga orang-orang yatim itu terlindungi. Itulah dengan risalah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Wa dzakarahu, dan Allah menyebutkan bihadhil minan, dengan
karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala ini. Wa annahu, dan sesungguhnya alal maklumi minat tafsir, atas sesuatu yang telah diketahui dari penjelasan-penjelasan ulama ahli tafsir, lam yuhmiluhu fi hali sabirihi. Lam yuhmilhu, Allah tidak membiarkan, tidak mengabaikan kepada Rasulullah SAW fi hali sabirihi, pada saat Rasulullah masih kecil. Gitu ya. Wa ailatihi, dan tidak membiarkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengabaikan Rasulullah saat Rasulullah miskin. Wa yutmihi, dan tidak mengabaikan Allah Subhanahu wa taala saat Rasulullah SAW yatim. Wa qabla ma'rifatihi bihi, dan Allah tidak mengabaikan, tidak membiarkan Rasulullah SAW sebelum Rasulullah mencapai ma'rifat, mengetahui dengan hakul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala wadda'ahu, dan Allah tidak membiarkan, tidak mencueki gitu kepada Rasulullah SAW. Wala qalahu, dan Allah Subhanahu wa taala tidak membenci kepada Rasulullah SAW. Tidak dibiarkan, artinya selalu dalam bimbingan Allah. Wala qalahu, dan Allah tidak membenci Rasulullah SAW. Itu waktu Rasulullah SAW sejak kecil. Sejak Rasulullah SAW kecil, sebelum Rasulullah mendapatkan risalah. Fakaifa ba'da ikhtisasihi wastofaihi, bagaimana setelah Rasulullah mendapatkan kekhususan sebagai Nabi dan Rasul, dan telah mendapatkan dan telah menjadikan Rasulullah itu sebagai pilihan Allah. Setelah Allah memilih Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul. Dulu saja sebelum menjadi Nabi dan Rasul, sebelum menjadi Rasul, itu Rasulullah SAW tidak diabaikan dan tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana sekarang setelah Rasulullah SAW sudah menjadi Nabi dan Rasul? Tentunya akan sangat-sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sadisu, bermula yang keenam. Amruhu, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala, biizhari nikmati alaihi, untuk menyampaikan, untuk mengumumkan nikmat-nikmat Allah kepada Rasulullah SAW. Wa syukrihi, dan mensyukurinya Rasulullah SAW, ma terhadap apa syarrafahu, yang telah memuliakan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, bihi, dengan sesuatu tersebut. Dengan cara apa? Binasyrihi, menyebarkan, memberitakan nikmat-nikmat tersebut. Wa isyadati dzikrihi, dan memuji di dalam penyampaiannya. Menyebutkan dengan pujian, menyebutkan nikmat dengan pujian. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, dan terhadap nikmat dari Tuhanmu, fahaddis, maka ceritakanlah. Surat Ad-Duha ayat 11. Fa inna min syukrin ni'ami, fa inna min syukrin nikmati, maka sesungguhnya sebagian dari cara mensyukuri nikmat itu al-haditsa biha, menceritakan nikmat tersebut. Jadi sebagian dari cara mensyukuri nikmat itu adalah menceritakan nikmat tersebut kepada orang lain. Wahada, dan perintah ini itu khusus
lahu kepada Rasulullah SAW, amun dan secara umum li ummatihi kepada umat Rasulullah SAW. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyiarkan atau untuk menyebarkan, menampakkan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu khususnya kepada Rasulullah, umumnya kepada umatnya, yaitu kepada kita semua. Allah memerintahkan bahwa nikmat dari Allah itu supaya disyukuri. Supaya disyukuri dengan cara apa? Salah satu cara mensyukuri nikmat tersebut adalah menceritakannya dengan penuh pujian, menceritakan dengan penuh pujian. Wa isyadati dzikri. Jadi menceritakannya dengan penuh pujian, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja perlu diperhatikan bahwa ketika kita menyampaikan nikmat, menceritakan nikmat yang telah kita dapatkan, nah ini sebagaimana yang pernah disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz ketika membahas ini, yaitu menceritakan nikmat itu adalah diusahakan kepada orang-orang yang sudah yakin bahwa orang tersebut adalah mendukung kita, gitu ya, bahwa orang tersebut mendukung kita. Ceritakanlah kepada, biasanya itu adalah orang-orang yang terdekat, orang-orang yang sangat dekat dengan kita. Misalnya orang tua, pasangan kita, ya, suami atau istri kita, itu adalah orang-orang yang sangat mendukung kita, gitu. Sehingga ketika kita menceritakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi ikut bahagia. Nah, gitu. Kita membahagiakan orang lain juga, idkhalus surur, dengan cara menceritakan nikmat yang telah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita tahan menceritakan tersebut, jangan disampaikan kepada orang yang sudah jelas-jelas itu biasanya membenci kita. Gitu. Kalau orang yang benci itu akan semakin tambah benci biasa ketika nikmat itu diceritakan. Itu penyampaian dari guru kita. Jadi untuk menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala menyebarkan nikmat, menceritakan nikmat itu, ceritakanlah kepada orang-orang terdekat kita terlebih dahulu. Orang-orang yang sangat mendukung kita. Sehingga orang yang mendukung kita itu biasanya apabila nikmat itu diceritakan, mereka akan ikut berbahagia. Dan orang yang mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, hikmahnya di dalam ayat dan di surat yang lain, gitu ya, Allah akan menambah nikmat tersebut. Jadi di dalam ayat yang lain itu Allah akan menambah nikmat orang yang mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga nikmatnya akan semakin bertambah dengan cara disyukuri, diantaranya diceritakan. Kenapa? Karena kalau tidak disyukuri, yaitu tidak diceritakan, gitu ya, yang mendapatkan kesenangan itu, yang merasa senang itu hanya satu. Tapi kalau diceritakan kepada orang-orang yang mendukung kita dan yang terdekat dengan kita, itu orang yang merasa senang itu bukan hanya satu, tapi tambah banyak. Gitu. Itulah hikmahnya. Dan insya Allah nikmat tersebut akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Dan apabila ada yang salah di dalam memaknai kitab ini, di dalam membaca dan memaknai kitab ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Jadi nanti waqala ta'ala ya, Mang? Nanti batasnya. Iya, Mang, itu surat yang lain panjang juga. Jadi kalau dibahas sekarang Wan najmi idza hawa gitu ya. Oke, nanti Mang Tony besok berarti halaman ini ya, halaman 78 terakhir. Ya,